berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan itu tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Kasih-Nya senantiasa tersedia bagi setiap umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, secara fisik mungkin kita menjadi letih, lesu, secara mental kita juga jadi stres, pergumulan banyak, masalah banyak. Tetapi percayalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan semua beban berat kita kepada Dia, maka Dia akan memberi kita kelegaan. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman-Nya iya dan amin. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan itu akan mengubahkan suasana hati kita. Ada kelepasan, ada kelegaan, damai sejahtera, bahkan hikmat Tuhan diberikan kepada kita untuk bisa mengerti bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Karena kami semua oleh darah Yesus Kristus boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang kudus, tanpa perasaan takut dihakimi, karena Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami sudah dipulihkan hubungan kami dengan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami membawa semua pergumulan kami, beban berat kami, hal-hal yang membuat kami letih lesu, kami bawa dalam hadirat-Mu. Kami percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ada kelegaan, ada sukacita, ada kelepasan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Hati kami menjadi kuat, jiwa kami menjadi kuat untuk mengatasi dan melewati semua pergumulan hidup kami. Bapa, kami persembahkan kurban syukur kami yang terbaik, karena Engkau layak menerima segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Pujian, kemegahan, rasa hormat, dan kemuliaan bagi-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini Bapa, kami mau kembali merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu penuh kuasa melingkupi setiap kami.
kasih Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Tuhan kita akan memiliki hati yang kuat. Di dalam Tuhan kita akan memiliki arah hidup yang jelas dan benar. Di dalam Tuhan kita semua memiliki dasar, fondasi hidup yang sangat kokoh, sehingga kita tidak mudah goyah oleh berbagai macam pencobaan. Kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Karena kita sering melihat bagaimana orang-orang kalah dengan pencobaannya atau salah paham tentang pencobaan. Saya pernah melihat di televisi bagaimana orang yang ditangkap oleh aparat OTT karena korupsi ya, oleh petugas KPK, kemudian dalam pernyataannya minta doa dari masyarakat karena dia sedang mengalami pencobaan. Kena OTT karena korupsi, kemudian ditangkap, apakah itu sebuah pencobaan? Kita perlu paham pencobaan itu seperti apa dan bagaimana kita menang atas pencobaan itu. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin ada yang berbagi tentang orang yang kalah melawan pencobaan. Ya. Saya punya pengalaman, Pak. Saya punya teman rajin ibadah, gak pernah ketinggalan ibadahnya sama sekali. Dia selalu, pokoknya rajin banget deh. Sampai kita juluki dia itu ibu pendeta. Ibu pendeta dalam arti karena dia selalu ngasih firman, share firman gitu-gitu. Dan kita kaget ketika kita tahu dia ternyata punya kebiasaan yaitu minum. Walaupun dia perempuan, dia minum gitu. Ketika dia mau ibadah, ternyata dia sudah dugem duluan lah, dan maaf dia gonta-ganti pasangan gitu. Sampai dia dinyatakan penyakit kanker. Dan kita terkaget-kaget padahal yang kita tahu hidupnya itu hidupnya yang sangat bersih dan alim. Dan ternyata alim itu ada singkatannya, Pak. Anak liar malam ternyata dia. Dan itu sangat disayangkan ya. Karena yang kita tahu dia orangnya baik, dan ternyata di balik kebaikannya itu, yaitu Pak, dia anak dugem, anak liar malam juga Pak. Itu bagaimana ya Pak? Sampai dia punya penyakit itu ya karena kesalahan dia sepertinya. Karena dia gonta-ganti pasangan dan minum minuman keras. Seperti itu sih Pak. Ya, ketika dia sakit, dia tidak bisa berkata bahwa dia sedang dicobai. Dia sedang kena pencobaan. Penyakitnya adalah dampak dari dia jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu sendiri tidak dosa. Sebab Yesus juga dicobai. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Pencobaan adalah situasi kondisi yang menggoda kita, yang menarik kita untuk melakukan dosa. Itu pencobaan. Dan Allah tidak pernah mencobai kita. Situasi kondisi di dunia ini kan serba
serba tidak ideal, karena dunia ini dunia yang sudah dirusak oleh dosa dan iblis bekerja sedemikian rupa menggoda kita. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu akan menarik kita, akan mendorong kita untuk lakukan dosa. Kitalah yang mengambil keputusan, mau ditarik dalam dosa, mau didorong dalam dosa atau tidak. Kalau kita mengalami pencobaan, kadangkala Tuhan memang izinkan situasi itu terjadi, tetapi bukan Tuhan yang melakukan. Situasi itu di tangan Tuhan, pasti Tuhan ingin menguji iman kita atau Tuhan sedang melatih kita supaya kita punya iman yang semakin kuat. Tetapi bagi iblis, pencobaan itu dipakai untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk cari anggota semakin banyak. Iblis punya klub orang berdosa. Nah itu dia pengen anggotanya tambah banyak dengan pencobaan-pencobaan. Punya grup ya Pak? Oh iya. Lalu bagaimana Pak supaya kita bisa memenangkan, bisa menang dari pencobaan yang selalu menggoda kita? Iya, kita harus mengerti prinsip firman Tuhan karena pencobaan kan sifatnya godaan rohani ya, supaya kita jatuh dalam dosa. Kita mesti mengertinya bukan dengan kekuatan atau akal budi kita untuk mengalahkan pencobaan. Harus dengan prinsip firman Tuhan. Kita akan membuka 1 Korintus pasal 10 ayat 1 Korintus pasal yang ke-10 itu kalau kita baca sampai ayat yang ke-13 ya. Sebenarnya satu pasal itu kita akan dapat gambaran yang utuh, tetapi kita akan lihat beberapa ayat saja untuk menemukan pentingnya kita punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan Yesus kita itu akan menang atas pencobaan. Harus punya keyakinan bahwa saya akan menang atas pencobaan ini. Ingat siapa kita di dalam Kristus, bukan siapa kita di masa lalu kita. Sebab kalau siapa kita di masa lalu kita akan cari pembenaran kalau kita jatuh dalam dosa. Karena saya memang dari keluarga seperti ini, karena saya punya pengalaman seperti ini, karena saya diajarin seperti ini, makanya maklum dong kalau saya jatuh dalam dosa. Cari pembenaran. Kalau kita melihat diri kita berdasarkan masa lalu kita harus melihat diri kita dalam hidup baru kita di dalam Yesus Kristus. Harus punya keyakinan bahwa kita bisa menang atas pencobaan. Dari 1 Korintus pasal 10 kita temukan ada 3 hal penting kita bisa miliki. Kita harus bangun di hati kita sebuah keyakinan itu. Yang pertama, yakinlah bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan di mana kita harus selalu ada dalam kewaspadaan. Musuh itu selalu mencobai kita. Musuh selalu menyerang kita. Musuh selalu mengintimidasi hidup kita. Musuh selalu menggoda kita dengan strategi-strategi yang licik supaya kita jatuh dalam pencobaan, jatuh dalam dosa. Maka kita harus waspada. Kita harus menjadi orang Kristen yang punya keyakinan bahwa hidup itu harus dijalani dengan kewaspadaan. Jangan merasa karena sudah jadi orang Kristen lama, lalu merasa imannya sudah bertumbuh, imannya sudah kuat, lalu kita hidup sembrono. Tidak, kita harus punya kewaspadaan senantiasa. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12, di situ ditulis seperti ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Setiap kita itu punya titik lemah. Dan titik lemahnya itu pasti sangat terkait dengan perjalanan hidup kita. Dari kecil sampai kita dewasa. Siapa orang tua kita? Ada sisi lemah. Ada titik lemah dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kita lemah di titik tertentu, jangan sembrono. Jangan menganggap kita kuat. Itu dulu misalnya. Tetapi kita punya titik lemah. Kita harus waspada. Kalau kita tidak waspada, akhirnya kita memegahkan diri bangga dengan kekuatan kita, sombong, akhirnya kita justru jatuh. Hati-hati, kita akan jatuh ketika kita tidak waspada dengan
situasi tertentu. Kalau tadi orang jatuh dalam dunia kealiman tadi kan, ya karena dia mudah di situ. Kalau dia sudah di dalam Kristus, jangan lagi kumpul dengan teman-temannya yang suka dugem. Jangan lagi ada di tempat di mana dia menikmati dosa-dosanya di masa lalu. Karena dia sangat terpenjara di situ. Jangan main-main, merasa sudah kuat. Harus waspada. Kecuali nih ya. Kita sudah bertumbuh semakin dewasa, semakin kuat, lalu Tuhan kasih panggilan kita. Beri kita beban untuk menjangkau teman-teman dugem di masa lalu. Tapi pasti kita sudah kuat dan itu dipanggil Tuhan loh. Ada panggilan khusus. Sebab ini panggilan yang penuh godaan itu. Panggilan penuh godaan. Kalau panggilannya berkhotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, itu ya ada godaannya, tetapi godaannya tidak sekuat dan seburuk kalau di dunia orang berdosa. Kalau nggak ada panggilan khusus, jangan sembrono, akan mudah dalam pencobaan. Bahkan yang punya masa lalu saja kalau belum cukup kuat, dia bisa mudah kembali, jatuh kembali. Waspada. Jadi orang Kristen itu selalu waspada. Hidup ini seringkali kita harus menghadapi tantangan iman. Hidup ini pertandingan iman, peperangan rohani. Kalau nggak waspada, kita kalah. Kita mudah jatuh dalam pencobaan. Kelicikan iblis itu akhirnya menyerang kita dan kita kalah. Waspada. Yang pertama kita harus yakin bahwa dalam hidup ini kita memang harus waspada senantiasa. Ya. Yang kedua, miliki keyakinan bahwa kita mampu melewatinya. Jadi waspada itu bukan karena khawatir, bukan karena takut. Itu memang sikap hidup yang benar, waspada. Yang kedua, kita yakin kalau toh pencobaan itu datang, yakin bahwa engkau bisa memenangkan pencobaan itu, mengalahkan pencobaan itu. Di ayat yang ke-13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Kalau pencobaan yang biasa berarti kan tidak ada pencobaan yang luar biasa. Tidak ada pencobaan yang istimewa, itu biasa. Kenapa biasa? Karena semua orang mengalami yang namanya pencobaan. Tempatnya saja yang berbeda, kasusnya sedikit berbeda, tetapi semua orang itu mengalami yang namanya pencobaan. Kenapa biasa? Karena pencobaan-pencobaan itu sudah ditakar oleh Tuhan. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Jadi biasa dong, tidak ada yang istimewa. Tuhan izinkan ada pencobaan dalam hidup kita, Tuhan sudah takar. Oh, yang pencobaan ini lebih rendah, lebih ringan dibandingkan kekuatan dia. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan itu bukan pencobaan yang baru. Pencobaan yang dari masa ke masa itu ada saja. Pencobaan yang akan menyeret kita dalam dosa, kan itu saja. Ada saja, itu hanya berulang-berulang saja. Sesuatu yang kita sebenarnya bisa mengerti. Dan kalau kita menghadapi pencobaan, ternyata Tuhan peduli. Tuhan akan memberi pertolongan. Tuhan akan menguatkan kita sehingga kita bisa mengalahkannya. Nah, kalau kita memahami ini, berarti kita mestinya yakin kita ini mampu mengalahkan pencobaan yang menghampiri hidup kita. Kenapa kita tidak mampu? Karena kita nggak waspada tadi. Karena nggak waspada, makanya kita ditikam dari belakang. Kita nggak sadar, tahu-tahu pingsan kita, kalah. Karena kita nggak waspada. Kalau kita waspada, punya keyakinan, kita tidak perlu takut dengan pencobaan, tidak perlu kompromi dengan pencobaan dan akhirnya berdosa, atau tidak perlu terlalu cemas dengan pencobaan. Hadapi saja dengan benar, dengan sikap yang benar.
bersama-sama dengan Tuhan, pasti mengalami kemenangan. Kemudian yang ketiga, miliki keyakinan bahwa Allah akan menolong. Tadi di ayat 13 jelas sekali kan? Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan itu pasti menolong. Jadi keyakinan menang atas pencobaan itu dasarnya bukan diri kita sendiri yang memang sangat kuat, sangat hebat, tidak. Tetapi kepastiannya karena Tuhan memberi janji kepada kita bahwa kalau kita dicobai, Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Nah, kalau Tuhan yang menolong kita punya keterbatasan, iya. Kita punya kelemahan, iya. Tetapi kita tetap bisa mengalahkan pencobaan itu. Karena kekuatannya berasal dari Tuhan. Bahkan pada saat kita tidak berdaya, tetapi hati kita tetap teguh, tidak mau kompromi dengan dosa, Tuhan membela kita. Tuhan akan bertindak sehingga kita tidak terkalahkan oleh pencobaan itu. Amin. Jadi kepastiannya dari Tuhan. Saudara-saudara saat ini mungkin sedang mengalami berbagai macam pencobaan. Yang berumah tangga sedang tergoda untuk tidak setia dengan pasangannya. Karena sedang mengalami konflik dalam rumah tanggamu, sehingga tergoda untuk tidak setia dengan pasanganmu. Atau yang sedang bekerja, sedang mengalami pencobaan. Saudara dicobai untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur, berbuat curang dengan keuntungan yang besar. Ada pencobaan yang ingin menjatuhkan saudara. Saudara dipromosikan jabatan yang lebih tinggi, tetapi saudara harus lakukan sesuatu yang saudara tahu itu berdosa. Ada banyak pencobaan-pencobaan yang menggoda kita, bahkan ketika kita melayani di gereja, ada pencobaan yang membuat kita akhirnya bisa ditarik kepada dosa kalau kita tidak waspada. Pencobaan apapun, sadari, itu sesuatu yang biasa, tidak ada yang istimewa, tidak melebihi kekuatanmu. Yang penting tetap waspada, yakin saudara bisa mengalahkannya, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara luar biasa, tetapi karena Tuhan yang membela kita, itu luar biasa. Kuasanya sanggup mempertahankan hidup kita pada rencananya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, anugerah-Mu luar biasa, karena dalam Yesus Kristus kami tidak hanya ditebus, tidak hanya diselamatkan, tetapi kami disertai oleh Allah dalam segala kehidupan kami sampai akhir zaman. Kami tidak akan ditinggalkan. Kami juga bersyukur karena kami sudah mendengar kebenaran-Mu bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kami. Bahkan Tuhan berjanji ketika kami mengalami pencobaan, Tuhan akan membela kami, Tuhan akan memberi jalan keluar, Tuhan akan menolong kami. Biarlah saat ini Bapa, kami tidak menyerah dengan pencobaan-pencobaan yang ada. Pergumulan apapun, godaan apapun yang sedang kami alami, kami tetap bisa teguh iman kami. Kami tidak mau kompromi dengan dosa. Kami tidak menyangkal iman kami. Kami tidak menuruti bujuk rayu dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagi saudara-saudara yang begitu berat pencobaan yang dialami dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulannya, Bapa di surga, kuatkan hati mereka supaya mereka punya hati yang berani, hati yang teguh, tetap berpegang pada kebenaran-Mu, tetap setia kepadamu, dan tidak kompromi sedikit pun dengan dosa. Walaupun ada tawaran mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan posisi dan situasi yang sangat menyenangkan, tetapi biarlah Roh Kudus menguatkan hati anak-anak-Mu, teguh berdiri dalam imannya, tidak kompromi oleh apapun ketika pencobaan itu datang. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah kalah dengan pencobaannya, sehingga dia melakukan dosa apapun,
Mari Bapa, Tuhan juga jamah hati mereka, supaya mereka kembali mempercayai firman Tuhan. Mereka kembali menguatkan hatinya untuk bertobat, meninggalkan jalan-jalannya yang berdosa, kembali kepada Bapa. Karena kami percaya Bapa senantiasa menyediakan kasih karunia dan pengampunan kepada orang-orang yang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak waspada. Kami mengabaikan, bahkan kami menganggap enteng pencobaan-pencobaan yang ada. Tuhan ampuni kami. Kebenaran firman Tuhan ini biarlah membuat kami tahu bersikap yang benar, senantiasa waspada apapun yang sedang kami jalani dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Situasi-situasi sulit yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami membuat banyak orang akhirnya melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu tetap tidak dibenarkan. Biarlah Tuhan juga menguatkan hati masyarakat. Tuhan menguatkan hati para pemimpin bangsa kami, supaya tidak mencari pembenaran terhadap hal-hal yang jahat yang mereka lakukan, tetapi mereka bertobat juga meninggalkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang merugikan masyarakat. Mereka kembali menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang melayani, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab untuk bangsa dan negara ini. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, sedang menderita sakit penyakit apapun, termasuk yang di rumah, yang sedang bergumul dengan penyakitnya, dan itu menjadi pencobaan yang kuat untuk mereka menyangkal Tuhan, meragukan Tuhan, untuk mereka kompromi melakukan dosa. Tetapi biarlah Engkau nyatakan jamahan-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru, ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka tetap teguh dalam iman, melewati semuanya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun senantiasa ada jalan keluar karena Tuhan peduli, Tuhan membela-mu. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan berdoa bagi saudara-saudara semua. Kami percaya Tuhan kita itu penuh dengan belas kasihan, akan menjawab doa-doa kita, akan menolong kita semua. Kalau saudara-saudara ingin memberikan komentar, ingin menanyakan sesuatu atau sharing sesuatu, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.